يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah sekalian, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang kesekian kali ini di malam Ahad, entah sudah berapa masing-masing umur kita yang Allah berikan kepada kita, juga entah sudah berapa tahun ya kita kajian ini ya, sudah lama sekali dari masjid masih musola terus pindah di sini. Alhamdulillah ketika masjidnya sudah mulai besar, kajiannya kita rutinkan. Pada malam hari ini kita tidak membahas dulu yang apa yang kita bahas kemarin. Kita tidak menyambung pembahasan tentang fikih sholat berjamaah karena saya sendiri belum sempat murojaah kitabnya, sempat tadi pagi itu, dan badan juga agak dicari kurang enak, badan kepala agak sedikit pusing, jadi malas juga, damai-damai pukul malas ya. Kita malam hari ini saya akan menyampaikan perkara yang ada di kepala sudah, dan ini mungkin sebagian sudah banyak juga yang mendengarkan tema ini. Mudah-mudahan menjadi murojaah, pengulangan untuk menguatkan hafalan antum semua. Ya, ini pembahasan tentang yang sensitif juga sebetulnya kalau di tengah kalangan kita ya, yaitu ihda'us sawab. Pembahasan tentang ihda'us sawab. Ihda'us sawab ini artinya menghadiahkan atau mengirim pahala. Ya, menghadiahkan atau mengirim pahala. Ini sudah beberapa kali di tempat berbeda saya sampaikan ya. Sekali lagi mudah-mudahan antum yang sudah pernah dengar sebagai murojaah saja, pengulangan saja. Ihda'us sawab, pembahasan mengirim pahala kebaikan ini untuk orang yang sudah meninggal, bisa kita temukan di dalam kitab fikih itu biasanya dalam bab jenazah. Di bab jenazah itu mulai dari sakit, kemudian kewajiban orang yang sakit, kewajiban orang yang sehat terhadap orang yang sakit, sampai meninggal, sampai mati, pengurusan kematian. Terakhir itu biasanya ada di ujung pembahasan itu adalah ihda'us sawab, mengirim pahala untuk orang yang sudah meninggal tadi yang dibahas tadi. Secara umum ikhwafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para salaf kita mayoritasnya mengatakan, dengan berbagai penelitian dalil, mereka semua hampir seluruhnya sepakat bahwasanya kita yang masih hidup ini masih bisa mengusahakan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal, entah itu dari bapak kita, orang tua kita, atau saudara kita, atau siapa saja. Secara umum hampir seluruh ulama salaf kita membolehkan, dengan tentunya dengan dalil-dalil, dan ini kita akan sebutkan dalilnya. Ya, hanya saja ya, kalau kita mungkin kembali secara akal atau hari ini justru banyak kita yang mengingkari, makanya kita perlu luruskan. Paling tidak kalaupun kita tidak mengamalkan apa yang kita sebutkan tadi, karena ini perkara-perkara yang boleh ya, sebetulnya bukan wajib juga, paling tidak kita bisa saling bertoleransi dalam perkara ini, tidak terlalu keras ya. Mungkin Romo komentoi keras sendiri, karena ilmu masih, kalau dulu gitu bolehlah keras, karena kita masih tahap baru belajar. Biasanya kalau baru belajar ini pasti keras ya, pasti. Jadi orang itu ketika belajar baca satu buku umpama seolah-olah dia sudah mengetahui seluruh ilmu. Jadi apa yang menyelisih, apa yang dia tahu, dia ingkari semuanya. Padahal itu baru marhalah pertama, baru langkah awal, baru dasar saja dia belajar. Jadi ketika dia tambah ilmu,
maka orang itu akan biasanya condong lebih luas, terutama dalam masalah-masalah yang memang ulama dari dulu sudah berselisih. Kita kembali ke tadi, ihda tsawab ini, yaitu menghadiahkan pahala ini, menurut mayoritas ulama sampai. Makanya sampai para ulama ada yang mengatakan laulal haya lahalakal maut, andaikan bukan kita yang masih hidup ini, tentu orang yang meninggal mendahului kita, ya, dari golongan orang tua kita atau kakek nenek kita, binasa semuanya, binasa. Tapi karena masih ada kita, ya, maka mereka jadi ringan urusannya, Adapun seperti doa, semua sepakat, tidak ada yang berselisih, doa membawa manfaat untuk orang yang meninggal. Jadi kita yang hidup ini mendoakan orang yang mati, tidak ada yang mengingkari seorang. Tapi yang ini kaitannya dengan amal badaniyah dan maliyah. Amal badaniyah, anggota badan, dan maliyah, amalan harta. Di antara dalil ulama yang mengatakan bahwasanya kita yang masih hidup ini boleh atau bisa mengirimkan kebaikan, pahala kebaikan untuk orang yang sudah meninggal. Dalil yang pertama, dan pahala itu sampai kepada mereka, kebaikan itu sampai kepada mereka. Dalil yang pertama adalah dalil riwayat Imam Bukhari, yaitu hadis tentang puasa, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika ada seorang perempuan datang menemui Aisyah membacakan hadis. Jadi ada seorang wanita datang, beliau ini mengatakan bahwasanya orang tuanya meninggal, ya, dan punya hutang puasa. Jadi wanita itu tanya, bolehkah saya berpuasa untuk orang tua saya meninggal ini? Maka Aisyah mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, ya, man mata wa alaihi siyam shoma anhu wali. Kata Aisyah, barang siapa yang meninggal kemudian dia punya puasa atau ada utang puasa yang belum dia selesaikan, shoma anhu waliyu, maka wali yang ditinggalkan, baik anak, keturunan atau cucunya atau siapa saja di antara walinya, boleh berpuasa untuk si mayit. Nah, kata para ulama, ya tidak mungkin Nabi menyuruh orang yang masih hidup berpuasa untuk menutupi kekurangan puasanya orang yang sudah meninggal. Kalau amalan itu tidak sampai, bagaimana mungkin Nabi menyuruh? Ya, ini dalil yang pertama, dan ini dalil yang secara khusus. Ya. Kemudian dalil yang kedua, yaitu dalil yang Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Dalil yang kedua ini adalah dalil yang berkaitan dengan masalah haji. Dalil ini hadisnya sahih juga riwayat Imam Muslim. Jadi kalau yang pertama puasa itu adalah dalil dari Imam Muslim. Ya, kalau yang kedua ini tentang haji, ini dalil Imam Muslim. Yang pertama Bukhari, yang kedua ini Muslim tentang haji. Ya, ini ada seorang perempuan juga datang menemui Rasulullah SAW. Wanita ini bertanya, ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat, afa ahajju anha. Wanita ini datang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, inna ummi nadarat an tahujja, sesungguhnya ibuku dia punya niat melaksanakan haji, dia bernazar untuk haji. Ya, falam yahujja hatta matat, tapi qadarullah, sebelum sempat beliau menunaikan haji, meninggal lebih dulu. Jadi sudah Allah cabut nyawanya, dipanggil oleh Allah sebelum sempat naik haji, sebelum sempat menunaikan nazar keinginannya. Afa ahajju anha. Anaknya ini tanya, ya bolehkah saya hajikan ibu saya tadi yang meninggal tadi? Kata Nabi, haji anha, boleh, hajikan orang tuamu. Hajikan orang tuamu. Kata para ulama, yang kedua ini menunjukkan, yang menguatkan lagi dalil yang pertama tadi, yaitu tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh seorang itu untuk melakukan amal yang amal itu tidak sampai. Dan di sini hadis sahih. Dan dalam perkara ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ulama yang berselisih. Yang diperselisihkan hanya yaitu apakah yang menghajikan orang yang meninggal ini sudah haji dulu atau belum, itu yang diperselisihkan.
Mayoritas ulama mengatakan orang yang menghajikan orang yang mati wajib dia harus sudah haji dulu. Mayoritas. Tapi menurut Imam Ibnu Hazm, Imam Daud Al-Dhahiri, termasuk Imam Ibnu Taimiyah kalau tidak salah, beliau mereka ini ulama yang sedikit ini, sisanya dari mayoritas ulama mengatakan tidak mesti orang yang menghajikan orang tua itu harus dia sudah haji terlebih dahulu, tidak mesti. Sebab dalam hadis tadi Nabi tidak bertanya kepada wanita itu, apakah kamu sudah haji atau belum? Kalau kamu sudah haji maka boleh. Jadi tidak ada kalimat itu maksudnya. Ya, ala kulli hal yang diperselisihkan di situ saja. Ya. Jadi ala kulli hal yang diperselisihkan itu hanya yang di situ saja. Ya, pada bagian itu saja. Kalau dalam pembahasan fikih ini namanya badal haji. Badal haji, haji pengganti. Ya, haji pengganti. Kalau bahasan bojo apa Iskandar? Apa masa haji? Pada Pak Iskandar. Apa masa haji? Toim pandai itu apa masa haji? Kebidaan ada orang pandai apa masa haji itu. Ya, karena memang tiwara ini di buku kan apa masa haji ya. Badal haji, haji pengganti. Nah, dari ini juga para ulama mengkiaskan umroh. Jadi boleh baik haji maupun umroh itu boleh menghajikan dan juga mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Tidak hanya orang tua, maksudnya siapa saja begitu yang kita inginkan meringankan urusan mereka maka boleh, tidak masalah. Nah, ini dalil kedua yang menunjukkan benarnya pendapat mayoritas ulama bahwa kita ini yang masih hidup ini masih bisa mengusahakan kebaikan untuk mereka yang sudah mendahului kita ini. Sudah masih bisa. Ini yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga dan masalah yang ketiga yang hari ini tidak kalah kita perselisihkan, yaitu mengirim bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Ya, mengirim bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Maka ini menurut mayoritas ulama sampai pahalanya. Selama kita membaca Al-Quran itu kita niatkan kebaikan atau pahalanya untuk orang yang meninggal tadi sampai. Menurut tiga madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Hambali. Kecuali yang mengatakan pahalanya tidak sampai satu madhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pahalanya tidak sampai. Hanya menurut Imam Syafi'i tidak sampai pahala, tapi meringankan urusan mayit di kubur. Dari irade kan, ringan dia menurut madhab Syafi'i. Sekalipun pahalanya tidak sampai. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan kalau mampu membacakan sampai hatam, ya maka bacakan sampai hatam. Ya, pelandai ke dontak hatam rudo, boleh hatam rundai lati, kan? Ya, berapa kali hatam Quran sekarang? Kalau Ramadan itu Allahu Akbar sampai 10 kali. Ustaz Harun 10 kali mungkin hatam Al-Quran. Lewat Ramadan habis sudah. Sudah hatam-hatam ya. Ya. Jadi ini menurut mayoritas ulama dari madhab yang tiga itu sampai pahala itu. Ya, sampai. Makanya ada kirim bacaan Al-Fatihah. Ya. Memang secara lafaz Al-Fatihah memang tidak ada Nabi perintah, tapi Al-Fatihah ini paling mudah dihafaz. Semua orang hafal Al-Fatihah ini. Makanya ya kebiasaan itu mengirim ya Al-Fatihah. Masa mau suruh kirim Al-Baqarah, nah repot ya. Al-Baqarah itu 3 juz, itu hampir 3 juz pun aku ulang kalau baca Al-Baqarah. Jadi seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani. Beliau menghasankan hadis ini. Beliau menyebutkan ada 5 hadis yang berbicara tentang ini. Hanya saja 4 hadis itu dhaif menurut beliau. Dan beliau menyebutkan hadis yang kita bacakan ini sebagai hadis yang mendukung hadis-hadis yang ada ini menjadi kuat. Karena dia hasan, dia hadis yang terakhir ini. Jadi dia bisa menaikkan derajat hadis-hadis tadi. Artinya amalan ini bisa diamalkan menurut beliau. Yaitu hadis ya At-Tabrani, bahwasanya hadis ini dari Abdullah bin Umar.
Dalam hadis itu Abdullah bin Umar mendengar wasiat Nabi. Kemudian Abdullah bin Umar membacakan wasiat ini, sabda Nabi ini kepada keluarganya. Jadi kalau saya mati, lakukan sebagaimana Nabi perintahkan. Apa yang perintahkan Nabi? Idza mata ahadukum fala tahbisu fa asra'u lahu ila qabri. Ya. Apabila mati salah seorang di antara kalian, jangan ditahan mayatnya. Jadi itu mati kan waktu bibi, jangan tahan mayatnya. Fa asra'u lahu ila qabri. Urus segera mayatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tidak ada maslahat yang ditunggu, urus segera mayatnya, ya. Mandikan, kafankan, sholatkan, kemudian dikuburkan. Falyaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Apabila selesai dikubur, dimasukkan ke dalam kubur, tanda serah sudah semua isinya, sudah selesai semua prosesi penguburan itu, ya. Falyaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Maka duduklah di sisi kepalanya itu dan bacakan surat Al-Fatihah. Ba'in dari rijlaihi bi khatimatil Baqarah, dan duduklah di sisi kakinya, bacakan ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini yang disuruh baca di bagian kaki. Ya. Nah, ini menunjukkan mayoritas ulama salaf kita mengatakan sampai. Jadi bacaan Quran itu bermanfaat. Termasuk yang paling memegang teguh pendapat ini Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Memang awalnya di awalnya disebutkan bahwasanya Imam Ahmad mengingkari bacaan Al-Quran ini tidak sampai, dan beliau mengingkari kalau baca Quran di kubur itu diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada dalam riwayat disampaikan satu hadis Nabi Imam Ahmad pun merujuk pendapatnya. Ya, sampai ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ditanya, apa sih yang harus kita, kalau kita ziarah kubur itu ya apa sih yang harus kita lakukan, apa saja gitu yang bisa kita lakukan? Kata Imam Ahmad, kalau kalian ziarah kubur maka salamlah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ucapkan salam dulu. Kemudian kata Imam Ahmad, bacakan beberapa ayat-ayat pendek, niatkan ayat itu, bacaan itu untuk mereka seluruh penghuni. Mereka akan senang dengan bacaan itu. Allahu Akbar. Jadi mereka akan senang dengan bacaan. Maka para ulama salaf kita menyimpulkan dari hadis-hadis ini, menyimpulkan di antara yang pertama, sebetulnya tidak dilarang, tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan, ya, baca Quran di kubur ini, tidak diharamkan. Adapun ulama sekarang seperti Ibnu Syekh Albani, Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang masih hidup sekarang ini, ya, dan Syekh Utsaimin, ya, mereka yang ulama-ulama yang belakang ini, mereka melarang membaca Al-Quran. Ya, mereka hanya menutupi pintu agar orang tidak berbuat syirik saja. Hukum asalnya boleh. Ya. Karena memang kenyataan sekarang ini orang wali mengatakan sedang baca Quran daerah-daerah, ada yang pakai proyek, bikin proyek. Ya, di Jawa itu kalau ada orang meninggal itu ada istilahnya event organizer, ya. Jadi datang ke rumah orang, gimana kita yang bacakan Al-Quran sampai hatam, berapa? 5 juta, 7 juta, proyek jadi proyek. Nah, yang seperti ini yang ditutup sebetulnya itu. Adapun kita yang datang murni, ya, berziarah kita sebagai anak, tidak dilarang. Sebagaimana hadis ini, dan Imam Ahmad pun menyuruh itu. Jelas ini mana para salaf seperti itu. Yang sekarang ini sekali lagi hanya bertujuan untuk menutupi pintu kerusakan saja. Ya, kalau tidak ada kemungkinan itu maka boleh. Ya, dan ini jelas riwayatnya, jelas penyebutan para ulama jelas. Ini yang pertama. Jadi tidak dilarang sebetulnya. Ya, kalau tahu kita berdoa ya paling berapa? 9 menit sih doa Anda. Ya, sudah selesai pulang sudah. Kalau kita bacakan ya beberapa ayat, ya, maka ini akan menjadi baik untuk mereka. Ya, akan menjadi baik untuk mereka. Ini yang pertama. Termasuk yang memegang kuat pendapat
ini bacaan Al-Quran sampai Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu orang yang paling istilahnya paling membela perkara ini. Bacaan Al-Quran itu sampai. Bahkan Ibnu Taimiyah lain kuat baca Al-Quran sembe sunnah ya. Ibnu Taimiyah. Jadi sampai Ibnu Taimiyah mengatakan hatta menyolatkan solat sembe sunnah untuk mati sembe sunnah niat. Tapi banyak juga ulama yang membantah sekalipun tidak ikut yang ini bukan kita pembahasan kita ya. Yang kita bahas ini yang ini saja yang baca Quran. Tapi kita lihat loh maksudnya Ibnu Taimiyah itu sampai seperti itu kebolehannya itu membolehkannya itu. Sampai sembilan sunnah dia luar kalau berarti ya Taimiyah. Semua perkara kebaikan boleh selama dia. Tapi yang benar adalah apa yang kita ikut di sini adalah maksudnya yang sesuai dengan dalil yang jelas ya, dalil yang jelas. Dan dalam perkara ini tidak ada celah. Ya, begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan oleh sebagai kaitan dengan syahadat ya mensyahadatkan mayit ketika kubur itu juga diriwayatkan daripada para salaf kita ya. Makanya ada ta'wil sampai ada azan di kubur sekalipun kita tidak mau mengamalkan maksudnya ya. Tapi jangan sampai kita ini ribut gara-gara masalah ini maksudnya. Karena ini ada ta'wil semua, ada dalil yang diambil sekalipun memang menurut kita yang lebih benar ya enggak usah azan. Paham ya maksud saya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian catatan lagi kaitan dengan bacaan Al-Qur'an ini. Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan Madzhab Hambali ini Pak yang paling membela ini. Beda dengan Hambali sekarang. Kalau Hambali salaf membolehkan. Hambali yang sekarang ini yang tidak membolehkan. Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan dahulu kalau generasi terbaik dulu kalau ada di antara saudara mereka yang meninggal maka saudara-saudaranya itu berkumpul untuk membacakan Al-Quran untuk saudaranya yang meninggal dan tidak ada yang mengingkari perkara itu di masa mereka kecuali di masa kita sekarang kata beliau. Mas, kata Imam Ibnu Qudamah seperti itu ya wajar kalau kita yang sekarang juga ada pengingkaran. Yang terakhir ya habis waktu yang terakhir adalah sedekah. Jadi kita yang masih hidup bisa berusaha kebaikan untuk orang yang sudah meninggal, yaitu yang terakhir adalah dengan bersedekah. Ya, jadi sedekah untuk mayit ini sampai pahalanya kalau kita niatkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i ada seorang perempuan, seorang laki-laki sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi seorang laki-laki datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha? Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya yang meninggal itu? Kata Nabi, na'am, boleh kata Nabi. Silakan sedekah. Jadi keluarkan sedekah untuk orang tua yang meninggal itu. Niatkan sedekah. Laki-laki ini bertanya lagi, sahabat ini bertanya lagi, ayyusaddaqatu afdal? Kalau begitu ya Rasulullah, sedekah jenis apa sih yang terbaik untuk ibu saya ini yang meninggal ini? Nabi mengatakan, saqil ma, kasih minum, sedekah air minum. Air dan puan dake sedekah air minum naik pahala. Ya, sedekah air minum itu luar biasa. Para salaf termasuk riwayat kalau tidak salah Imam At-Tirmidzi atau Imam Abu Dawud ya yang saya baca itu kalau tidak saya antara keduanya mana di antara pernah ditimpa penyakit yang penyakit kulit ini tidak sembuh bertahun-tahun diderita loi kan akibat akhirnya dia menemui ada seorang mengatakan kalau kamu mau sembuh sedekah air bangun sumur bikin sumur tahun dari tembak. Tidak lama setelah aku mengikuti perintah si fulan ini, kata, ini kayak Imam, kalau tidak salah Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Nanti saya buka kembali keterangannya, saya lupa. Akhirnya setelah selesai, orang-orang datang menguras air di situ, mengambil air. Seketika pada saat itu sembuh semua tubuh, mulus kembali tidak walakan. Mulus kayaknya kadin cola nih, orang tidak mau dekat. Gitu. Ya, sudah bertahun-tahun obat dengan ini berpuluh-puluh tahun. Ya, orang pun tidak berani dekat. Akhirnya dinasihati untuk bangun sumur bersih. Ya, langsung bersih. Ini sedekah air. Nah, dalam kita kembalikan. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan laki-laki ini bertanya, bolehkah sedekah? Kata Nabi boleh. Saqiul ma, kasih air sedekah air. Nah, kata para ulama yang berharga pada saat itu ya memang air.
dukunnya silahirnya sama melawan masa, oh iya, 11-12 sama emas dia, air pada saat itu. Makanya Nabi memerintahkan sedekah yang terbaik itu pada saat itu. Ya, maka para ulama membolehkan, ya, dan tidak mesti air, semua perkara boleh, makanan boleh, baju boleh, uang boleh, ya, dan seterusnya, termasuk makanan, ya, termasuk makanan. Tawus mengatakan, ya, innal mauta yuftatinuna fi quburihim sab'an. Imam Tawus, ya, disebutkan riwayat ini dalam kitab Ar-Ruh, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sesungguhnya orang yang meninggal di antara kaum muslimin itu, hari-hari yang berat yang mereka jalani di dalam kubur adalah 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-7. Fakanu yastahibu ayyudi'u anhum tilkal ayyam. Maka kata beliau, dianjurkan bagi orang yang masih hidup untuk meringankan urusan si mati tadi selama hari-hari itu untuk bersedekah makan. Ya. Beli dia nasi padang, aja nasi 5.000 nih. Nasi padang. Ya, kalau ingat saya bawa ke rumah saya. Entoin Pak, kita dulu tuh orang dah kiki paki mana. Iya, saya buang dulu. Tetangga itu yang datang nanti saya buang karena malu mengharam kat edep entoin deh. Haram bidah edep bate entoin deh dombo edep hukum deh. Kalau enggak haram bidah. Iya. Sekarang ini boleh, tidak masalah, dan ini karena ini adalah ilmu, bukan subhat sebagaimana yang dituduhkan, dan ini para ulama. Kalau anda ini subhat, tentulah ulama yang dulu sudah menjadi subhat bagi kita dan tidak layak diambil ilmu. Sedekah belinya baik, orang-orang miskin niatkan beli ya. Terima gaji dari sepunya sih 5 ponte ini ini biar kalau rudong tuan kompi durhaka orang dari tahu dekat tuan tiba tunggai dong tua segala macam. Inilah saatnya kita ini dapat ilmu seperti ini, amalkan. Ini pintu-pintu kebaikan itu Allah buka untuk kita. Ya, tadi bacakan Al-Quran, kemudian kita tadi sedekahkan, makan. Yang diperselisihkan itu makan minumnya itu di rumah ahli mayit. Bangang lama ya. Kalau kita sedekah makan, kita bagi-bagi, tidak ada yang berselisih doang ini. Yang diperselisihkan ini adalah orang kumpul di ahli mayit. Menurut mayoritas ulama, malu bikin repot. Yang ini makruh bid'ah karena memang tidak diajarkan oleh Nabi. Makruh, tidak disukai. Makruh sebab akan merepotkan orang yang meninggal tadi keluarganya, ahli mayitnya. Isa belum. Adapun mayoritas ya. Adapun mazhab Maliki, sebagian Malikiyah membolehkan dengan catatan yang pertama, uang itu yang dibelikan masak-masak makan-makan itu di situ yang dibolehkan itu adalah yang dan ini sepakat ulama ya. Kalau masalah uangnya ini yang tidak boleh itu adalah yang jelas haram total itu adalah uang itu diambil dari peninggalan si mayit. Ini tiba karena belum dibagi-bagi itu, ini hak siapa belum jelas, haram ini. Adapun kalau menurut Malikiyah entah dari anaknya atau dari tetangganya yang mau membuatkan makanan itu kemudian dia beri untuk orang lain, ini tidak masalah. Di antaranya adalah ta'wilnya hadis Aisyah. Hadis ini muttafaqun alaihi. Aisyah itu punya kebiasaan kalau keluarganya meninggal, beliau bikin bubur, dikasih, kalau ada tamu beliau kasih tamu. Begitu juga ketika mati, ketika kematian Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika mati, ya, itu semua bersedih. Akhirnya Umar memerintahkan bikin makan. Ketika makanan dikeluarkan, sahabat tidak ada yang berani karena pernah dikerangi romo, mereka tidak pernah. Katamu, sesungguhnya makan itu bisa menghilangkan kesedihan. Makan kalian semua. Ayo makan semua. Ya, makan semuanya. Jadi sebetulnya tidak perselisihan seperti ini di luar dihanun dari. Ya, tidak bisa kita keras dalam masalah ini. Karena semua punya takwil dalam perkara ini. Jadi tidak sepakat harus musuhangi rusak hubungan tetangga, bahkan hubungan keluarga rusak. Ya, tentu ini karena kurangnya ilmu dari kita, kurangnya pengetahuan dari kita. Adapun yang terakhir, ketika ahli mayit dia tidak menyediakan makanan-makanan besar, lain hanya kopi, air minum, teh, ada biskuit, bukan makanan seperti nasi dan sembelihannya yang besar-besar. Semua ulama sepakat. Hatta Syekh bin Baz mengatakan boleh.
Syekh bin Baz ketika ditanya bolehkah kita ketika bertakziah datang ketika tuan rumah menyediakan jajan atau kopi bisakah diminum, kata Syekh bin Baz boleh selama itu bukan maktam yang masak-masak sembele jangar capiro itu, kata beliau. Ini boleh. Dan itu ini boleh kuat di satu itu. Ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang disepakati juga kebolehannya adalah apabila pentakziah itu dari jauh bersafar datang ke bertakziah itu. Di situ bebas si ahli mayit dia masak-masak tidak masalah untuk menjamu tamu ini. Ayo dahulu dari bere safar dekan itu di sana. Saya ingat dulu waktu meninggal mertua atau orang tuanya Haji Abdurrahman. Ya. Jadi ketika kita dari Bima ini ke Sila, tidak berani dijamu di rumah orang tua, akhirnya pindah ke rumah mertua. Nah, dari agak padahal ternyata boleh ya. Setelah baca-baca lagi, sepakat ulama ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam ketika menjelaskan kaitan dengan masalah ini, beliau mengatakan boleh. Ulama tidak ada yang berselisih kalau yang dijamu itu musafir. Jadi itu oromo berbelasungkawa itu dari jauh, dari mulai pasilan, dari bawa orang puluhan, hari konena sembele jangan capir biar undai bayar luar. Karena kita musafir sebagai pengagungan terhadap kepada tamu, tidak dimakruhkan seperti itu. Ya. Jadi ini diantara yang sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini pembahasan tentang ihda'us sawab ini, mengirim pahala kebaikan untuk orang yang sudah mendahului kita, orang yang sudah meninggal. Sekali lagi saya berbicara ini bukan ngajak antum untuk membela, kan? Tapi paling tidak minimal saya yakin saya dan kita semua tidak kita amalkan ini, tidak kita amalkan karena ini bukan perkara wajib, pilihan saja. Tidak wajib, artinya tidak berdosa orang yang tidak melakukan. Ya, artinya tidak boleh kita keras gitu. Bagi juga yang mengamalkannya tidak boleh keras juga. Gai boleh akan dai mawati karawi mati sama capir be berarti kalau orang ngaji ai jangan wali deh. Berarti lo wali sama keras namanya. Ya, karena perkara ini tidak wajib, ini hanya pilihan saja, kebolehan saja. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan kembali pembahasan fikih tentang salat berjamaah. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.